Shalom teman-teman semua. Sebelumnya walaupun kita berada di rumah, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya teman-teman. Dan kiranya kita berdoa juga supaya pandemi ini bisa cepat berlalu, agar kita bisa berkumpul bersama kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita pertama, Lebih dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita angkat lagu pujian ini sekali lagi teman-teman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu pujian selanjutnya, kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas pertolongan-Mu sepanjang hidup kami ini. Bapa, Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Dan tidak lupa kami berterima kasih ada berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kesehatan Engkau berikan pada kami, sehingga kami tetap bisa berada di sini ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun Bapa saat ini kita harus berada di rumah dan menjalankan ibadah online Bapa, akhirnya itu tidak menjadi kekurangan bagi kami untuk tetap semangat memuji dan memuliakan-Mu Bapa. Dan juga Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman juga Tuhan, kiranya Engkau firman yang diberikan dapat kami terapkan dan dapat kami dengar dengan baik dan dapat kami laksanakan. Bapa, segala dosa kami yang pernah kami berbuat sepanjang hidup kami juga, kiranya ampuni kami ya Tuhan, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selanjutnya kita akan mengangkat lagu pujian kita yang kedua, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku,
menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi, teman-teman. Kita katakan, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepada pembicara dipersilakan yaitu Evangelis Purnama. Shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur sore hari ini kita masih dapat bersekutu walaupun jarak memisahkan kita. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memelihara, memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami. Tuhan, banyak hal dan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kami belakangan ini. Namun kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami kembali lagi mau merenungkan satu bagian firman-Mu. Biarlah ini dapat menjadi firman yang menegur kami, menyadarkan, bahkan menjadi satu pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang semua hal di dalam dunia ini diawali oleh Tuhan. Tema segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Tema ini sangat menarik ya, karena kita seringkali mencari sumber, mencari siapa kita, mencari apa tujuan hidup kita. Nah, untuk itu mari ya kita simak baik-baik firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, pernahkah kamu mengalami di suatu waktu kamu pergi di sebuah toko, lalu kamu melihat satu barang yang sangat unik dan belum pernah kamu temui sebelumnya? Apakah kamu pernah mengalami atau pernah melihat satu barang yang tidak pernah kamu temui sebelumnya?
Bahkan kamu juga nggak tahu nama barang itu apa dan kegunaannya apa. Saya pernah mengalami situasi demikian. Suatu hari saya pergi ke sebuah toko, ingin membeli barang yang saya butuhkan. Namun saat itu saya melihat ada satu barang di sudut ruangan yang menarik mata saya. Nah, barang itu sangat menarik. Dan saya penasaran, saya mendekati barang itu lalu saya melihatnya. Wah, saya tidak tahu nama barang ini apa, kegunaannya apa. Dan hanya hari itu saja saya pertama kali melihat barang ini. Sebelumnya saya tidak pernah menemui barang ini. Lalu karena rasa penasaran yang begitu besar, saya pergi menemui pemilik toko tersebut. Saya bertanya, apa nama barang itu dan apa kegunaannya? Singkat cerita, pemilik toko menjelaskan apa nama barang itu dan kegunaannya. Rasa penasaran saya pun hilang. Nah, teman-teman, pemilik toko dapat menjelaskan barang tersebut dengan baik dan jelas karena ia yang memiliki dan memahami semua barang yang ada di tokonya. Tentu, seorang pemilik toko akan tahu dan akan paham barang yang dia jual. Lalu pertanyaannya adalah, siapakah yang memiliki dan memahami seluk-beluk hidup kita? Tidak jarang beberapa anak muda cenderung bingung dengan siapa dirinya. Banyak pertanyaan yang bermunculan di dalam pikiran kita sebagai anak muda. Salah satu contohnya, apa ya yang harus aku lakukan ke depannya? Atau mungkin, untuk apa ya aku ada di dunia ini? Kenapa aku bisa terlahir di dalam dunia ini? Untuk kamu yang pernah atau sedang mempertanyakan hal-hal demikian, yuk kita baca, akan memimpin kita dan membacakannya untuk kita semua. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, siapa aku ini? Untuk apa aku hidup di dunia ini? Apa tujuan hidupku? Untuk menjawab itu, kamu harus tahu terlebih dahulu siapa yang memiliki kamu, siapa yang menciptakan kamu. Ilustrasinya seperti barang tadi. Ketika kita melihat barang yang unik tadi, apakah kita dapat bertanya kepada barang tersebut, "Hei barang, apa kegunaanmu? Siapa namamu?" Tentu tidak bisa. Barang tersebut tidak akan tahu. Bahkan barang tersebut tidak dapat berbicara. Kita harus bertanya kepada pemiliknya, atau bahkan kita bertanya kepada yang menciptakan barang itu. Lalu kita tahu siapa dia dan apa kegunaannya. Untuk itulah, ketika kita bertanya siapa kita dan apa tujuan kita hidup di dunia ini, kita harus mencari siapa yang menciptakan kita. Paulus menegaskan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Tuhan. Oleh Tuhan, kamu dan saya dan segala yang berada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Teman-teman, pemahaman ini harus kita mengerti dengan jelas.
Karena banyak di antara anak-anak muda saat ini yang menganggap bahwa dirinya, kepintarannya, kekuatannya, bahkan segala harta kepunyaannya adalah milik dia. No, itu milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Oleh karena itu, Tuhan yang menciptakanmu, Tuhan yang punya hak atas hidupmu, dan Tuhan juga yang tahu siapa kamu. Kamu tidak akan bisa bertanya pada dirimu sendiri. Misalnya, "Hei Purnama," nama saya ya. "Hei Purnama, siapa kamu? Untuk apa kamu hidup di dalam dunia ini? Apa gunanya kamu hidup dalam dunia ini? Apa tujuan hidup kamu?" Saya nggak akan bisa menemukan jawabannya ketika saya bertanya pada diri saya sendiri. Yang saya cari harus kepada pemilik saya. Siapa yang menciptakan saya? Siapa yang memiliki saya? Lalu saya akan menemukan apa tujuan saya diciptakan di dalam dunia ini. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang. Karena biasanya setiap orang berpusat dan bertanya pada dirinya sendiri, bukan kepada penciptanya. Kamu tidak akan pernah menemukan tujuan hidupmu jika memulainya dari diri sendiri. Kamu harus memulainya dari Tuhan yang menciptakan kamu. Hanya di dalam Tuhanlah kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna diri kita, tujuan kita, dan arti penting hidup kita dan masa depan kita. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa kita harus sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Di dalam Alkitab, Tuhan sudah menjelaskan begitu sangat jelas. Tuhan menjelaskan bagaimana Dia menciptakan kita dalam Kejadian. Bahkan Tuhan menjelaskan bagaimana Dia mengenal kita. Sejak di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah mengenal kita. Dia sudah tahu siapa kita. Dan tentunya Dia tahu tujuan Dia menciptakan kita. Untuk itu teman-teman, seharusnya sebagai anak muda Kristen, kita tidak perlu lagi bingung mencari siapa diri kita, mencari siapa dan untuk apa kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita temukan jawabannya di dalam Alkitab. Maka dari itu, cintailah firman Tuhan, sehingga kamu tahu apa tujuan hidupmu di dalam dunia ini. Anda diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Mungkin kita pernah ya mendengarkan kata-kata ini, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Diciptakan oleh Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. Jelas ya? Kita diciptakan dari Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. Lalu ketika kita sudah tahu siapa yang menciptakan kita, yang menciptakan saya adalah Tuhan. Lalu kedua pertanyaannya, apa tujuan hidupku? Tujuan hidup kita, tujuan hidup saya, tujuan hidup kamu adalah untuk Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Kembali lagi teman-teman, baca firman Tuhan. Kita tidak akan menemukan tujuan hidup kita kalau kita tidak menemukan Tuhan. Di mana kita menemukan Tuhan? Di dalam firman-Nya. Ingat ya, kita tidak dapat menemukan tujuan hidup kita kalau kita tidak menemukan Tuhan. Di mana kita dapat menemukan Tuhan? Di dalam firman-Nya. Teman-teman, dalam hidup ini kita mengetahui siapa pencipta kita.
itu akan membuka jalan untuk kita tahu apa tujuan hidup kita. Banyak sekali anak muda saat ini yang terjebak di dalam pencarian identitas diri. Berlomba-lomba mencari identitas diri, bahkan sampai mencoba banyak hal untuk menemukan siapa dirinya. Bersyukurlah kita yang lahir, yang berada, dan yang menemukan komunitas seperti saat ini. Kita tahu siapa identitas kita, murid Kristus. Dan kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Ingat, semua diawali oleh Tuhan. Dan ketika kamu hidupmu juga diawali oleh Tuhan. Ketika kamu ingin mencari tujuan hidupmu, mari awali oleh Tuhan. Cari Tuhan dulu, maka engkau akan menemukan tujuan hidupmu. Teman-teman, renungan ini sangat singkat sekali. Kita tidak perlu membicarakan banyak hal. Namun biarlah kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan, bukan siapa diri kita di pandangan manusia. Karena kalau kita mencari siapa diri kita di hadapan manusia, semuanya itu tidak akan menjawab. Karena manusia memiliki banyak penilaian yang berbeda-beda. Kita akan frustasi dengan banyaknya penilaian manusia. Namun ketika kita mencari arti hidup kita di dalam Tuhan, kita akan menemukan bahwa pribadi kita adalah pribadi yang penuh makna, penuh tujuan, dan penuh pengharapan. Kita diciptakan bukan untuk pajangan yang sia-sia. Kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Teman-teman, mari kita temukan diri kita di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur menemukan diri kami di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur untuk renungan yang singkat ini membawa kami sadar untuk menemukan Engkau terlebih dahulu. Lalu kami dapat menemukan siapa kami dan apa tujuan hidup kami. Ajarlah kami untuk mencintai firman-Mu, sehingga kami dapat mencintai diri kami sendiri juga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengetahui banyak hal tentang diri kami. Kami tidak perlu lagi mencari jawaban di dalam dunia ini, karena Engkau sudah memberikan semua jawabannya di dalam firman-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin mencintai firman-Mu, sehingga kami dapat menemukan tujuan hidup kami di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh firman Tuhan yang begitu luar biasa ya teman-teman. Kita akan angkat dulu buku pujian kita selanjutnya, yaitu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami ya teman-teman. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, teman-teman semua.